Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, para bapak dan ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis taklim ini. Para bapak dan ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Adab Al-Mufrad, tema tentang silaturahmi. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman ibnu Auf annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala azza wa jal ana ar-rahman wa ana khalaqtur rahmi washtaqaqtu laha min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Diriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Auf bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti ini hadisnya adalah hadis qudsi, ya, di mana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbatkan, meriwayatkan sebuah hadis dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cirinya kalau ada kata-kata qala Allahu ta'ala atau yaqulu subhanahu wa ta'ala, ini namanya hadis qudsi, ya. Jadi redaksinya dari Allah karena langsung dinisbatkan kepada Allah, tetapi dia beda dengan Al-Qur'an nanti. Karena apa? Karena hadis qudsi tidak membacanya bukan bagian dari ibadah. Artinya secara membaca secara harfiah itu tidak bagian dari ibadah. Kalau kita baca Al-Qur'an kan alif lam saja sudah ada 1 alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan, sudah 30 kebaikan. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Anar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayalah atau akulah yang Maha Rahman, ya. Maha penyayang, Maha pemurah, biasanya diartikan seperti itu, ya. Artinya apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ya, kalau Rahman itu artinya pemurah. Pemurah itu artinya tidak pilih kasih, gitu, ya. Maka orang yang beriman maupun yang tidak beriman sama-sama akan mendapatkan kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan ngiri, ya. Kadang-kadang kita ngiri. Ya Allah, saya sudah sholat setiap hari, sholat berjamaah, sudah berdoa gitu. Kok rizki saya kok pancet seret gitu, ya. Sementara itu orang tidak pernah sholat gitu, ya. Terus kerjanya hanya foya-foya dan sebagainya, tapi rezekinya kok lancar terus gitu. Kadang-kadang kita begitu, Pak. Saya sudah sholat tapi kok tetap seret rezeki saya nggak sholat lagi. Karena itulah bukti bahwa Allah Maha Rahman, ya. Tidak membeda-bedakan hambanya. Semuanya akan diberi rezeki sesuai dengan kehendak Allah gitu. Jadi tidak ada kemudian orang sholat langsung kaya gitu, ya. Orang sholat langsung rezekinya lancar gitu. Kalau begitu insya Allah semua orang akan sholat gitu, ya. Gimana Pak? Jadi kalau semua orang sholat terus tiba-tiba rezekinya mengalir gitu, ya. Saya kira semua orang akan sholat, tidak ada yang tidak sholat itu. Jadi itu nama Ar-Rahman, ya, dengan sifat kepemurahannya tadi itu tidak pilih kasih gitu. Beda dengan Rahim, ya. Kalau Rahim itu rahmat yang hanya diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman nanti, dan terutama nanti kelak di akhirat gitu, ya. Lalu wa ana khalaqtur rahmi, dan aku, kata Allah, menciptakan rahim itu, washtaqaqtu laha min ismi, dan saya kasih nama organ rahim itu, ya, saya
Istiqaq itu artinya dalam bahasa ininya derivasi ya. Derivasi itu asal usul kata rahim itu berasal dari sifat Rahman tadi itu. Jadi organ yang menjadi tempat bertumbuhnya janin itu kenapa disebut rahim ya? Itu asal usul katanya sama, ro, ha dan mim. Akar katanya sama. Kenapa? Karena kata Allah, saya ingin bahwa di balik nama itu ada sifat Rahman tadi itu. Jadi sesungguhnya atau seharusnya orang yang kemudian dikumpulkan di dalam satu rahim itu satu sama lain saling mengasihi, saling menyayangi. Itu kata wastaqaqtu laha min ismi. Jadi saya kasih nama rahim itu dengan kata yang sama dengan sifat Rahman tadi itu. Sama-sama akar katanya yaitu ro, ha dan mim tadi. Faman wasalaha wasaltuhu, maka kata janji Allah, barang siapa yang menyambung tali silaturahmi itu maka akan aku sambungkan. Waman qata'aha batatu, dan barang siapa yang memutusnya maka saya juga akan memutus tali silaturahmi itu. Maka ini hadis ini ingin menegaskan betapa kemudian hubungan yang dijalin atas kesamaan rahim itu punya nilai yang sangat penting di mata Allah. Karena di sini Allah kemudian berfirman, saya kasih nama khusus organ yang kemudian menyatukan kita dengan saudara-saudara yang sekandung itu dengan nama rahim tadi itu. Maka barang siapa yang menyambungnya, aku akan sambung, kata Allah. Artinya di sini menyambung artinya dia berusaha untuk tetap menjaga tali silaturahmi. Ya, akan selalu dimudahkan, akan selalu ada jalan yang akan Allah berikan kepada kita untuk tetap menyambungkan tali silaturahmi. Tetapi kalau kita sudah enggan, sudah malas ya, atau mungkin kita karena punya masalah dengan saudara, punya dendam masa lalu, atau mungkin karena sengketa masalah warisan dan sebagainya, lalu kemudian kita menjaga jarak dan kemudian bahkan menjauhi, ya Allah juga akan memudahkan kita untuk menjauhi saudara-saudara sekandung kita. Jadi itu semua sangat tergantung pada niat kita masing-masing, ya, pada kehendak kita masing-masing. Kalau memang kita niatnya ingin menyambung tali silaturahmi, akan selalu ada jalan. Ya. Insya Allah akan disambungkan janji Allah di sini. Dan tetapi kalau kemudian kita sudah putuskan tali silaturahmi, maka Allah juga akan memudahkan kita untuk merenggangkan dan memutuskan hubungan silaturahmi. Baik, kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 39. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi al-Anbasi qala dakhaltu ala Abdullah bin Amr fil wahdi, yani ardan lahu bit Taif, faqala atafa lana Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'ahu faqala ar-rahmu shajnatun minar rahman faman yasilaha yasilhu wa man yaqta'aha yaqta'hu laha lisanun talqun dhalikun yaumal qiyamah. Diriwayatkan dari Abi al-Anbas, katanya, dakhaltu ala Abdullah bin Amr, saya masuk atau menemui Abdullah bin Amr fil wahdi. Ya. Wahdi itu nama satu kebun yang terletak di dataran yang rendah itu. Dan dia terletak di ardhon lahu bit Taif, di satu tempat di Taif itu ya. Taif itu letaknya kurang lebih berapa kilometer dari Mekah ya. Dulu ketika haji ada yang sempat sampai ziarah ke sana, ke Taif itu. Tapi saya belum sempat ya. Jadi kalau bisa nanti dengan jalan-jalan ke Taif itu ya. Jadi tempat di mana kemudian Rasulullah sempat berdakwah kepada ahlu Taif atau kepada penduduk Taif, tetapi kemudian dakwah beliau ditolak ya. Dan ditolaknya dengan cara yang sangat mengenaskan ya. Beliau dilempari dengan batu sampai terluka ya. Tubuh Nabi atau tubuh Rasulullah SAW, sehingga di dalam keputusasaan itu beliau sampai mengatakan, ya Allah, kalau bukan karena perintahmu sudah aku tinggalkan dakwah ini gitu. Ya. Saking putus asanya. Jadi seorang nabi pun ketika diperlakukan sudah dakwah ya, tidak dibayar, tidak digaji gitu ya. Kemudian ditolak dengan cara yang sangat mengenaskan, coba. Seorang nabi berdakwah mengajak untuk bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian direspon dengan cara dilempar batu sampai terluka ya. Ibarat kalau sekarang itu yang dihukum semacam itu, mungkin maling ketangkep gitu ya. Dilempari, ditangkap, dipukuli gitu ya. Sampai beliau terluka, sampai pada titik nadirnya istilahnya kalau dalam bahasa kita ini. Titik nadir di mana kemudian beliau mengatakan, ya Allah, kalau bukan karena perintahmu sudah saya tinggalkan dakwah ini, katanya.
dan sampai kemudian beliau didatangi oleh Malakul Jabal dan menawarkan, apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan kepada mereka yang sudah memperlakukan seperti itu. Artinya apa? Ditawarkan, silahkan. Kalau saya mau hancurkan kaum itu, kata malaikat, kalau engkau perintahkan aku untuk menghancurkan mereka, dengan sekejap saja mereka akan saya hancurkan. Tapi kata Nabi, jangan. Karena apa? Mereka itu menolak dakwahku karena mereka tidak paham, ya. Mereka menolak dakwah saya, kata Nabi, karena mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah mereka kaumku karena mereka orang yang tidak paham. Dan Nabi mengatakan bahwa siapa tahu nanti dari anak cucu mereka, dari anak cucu mereka akan muncul generasi-generasi yang nanti akan beriman kepadaku. Jadi begitulah keteguhan Nabi di dalam berdakwah itu, ya. Diperlakukan seperti seorang pesakitan sampai terluka, sampai beliau kemudian sampai pada titik nadirnya sampai mengatakan, ya Allah, kalau bukan karena perintahmu sudah aku tinggalkan dakwah ini. Dan sudah didatangi malaikat penjaga gunung di situ, ya. Dikatakan, apa yang engkau mau wahai Nabi akan saya lakukan. Tapi Nabi tidak mau menggunakan fasilitas itu. Dia mengatakan, barangkali nanti dari anak cucu mereka akan muncul generasi yang beriman kepada aku. Dan ternyata mereka kemudian pada masa-masa berikutnya mereka masuk Islam, gitu, dan menjadi pengikut Rasulullah SAW. Jadi ya sangat jauh, ya, tantangan mungkin yang kita hadapi kalau dibandingkan dengan Rasulullah di dalam berdakwah, gitu, ya. Kadang-kadang kita digeruduk sedikit aja sudah mundur, gitu, ya. Kan gitu kadang-kadang kan, dakwah itu bangun pesantren, bangun masjid, karena masyarakat menolak, ya. Kemudian ya sudah kalau gitu gak usah dibangun aja daripada gegeran, gitu. Baik. Dan kemudian di sini perawi hadis mengatakan, atafalana Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'ahu. Jadi Rasulullah atafa itu ya semacam memberi isyarat dengan telunjuk dengan jari-jari beliau. Faqala, maka kemudian beliau bersabda, ar-rahmu sajnatun minar rahman. Jadi rahim itu seperti sajnah itu asalnya adalah pohon yang kalau kayak kita kayak rotan, gitu, ya. Jadi dia nanti kayak seperti menjulur, gitu, kayak tali, gitu, Pak. Jadi tali yang kemudian dianyam, gitu, ya. Ya seperti apa, ya, tali yang dianyam seperti net poli, gitu mungkin, ya, dianyam, gitu, ya. Maka kata Nabi, ar-rahmu sajnatun minar rahman, bahwa rahim itu adalah tali anyaman dari ar-Rahman, dari Allah, gitu, ya. Man yasilha yasilhu. Barang siapa yang menyambung tali itu, maka Allah akan menyambungkannya. Wa man yaqta'ha yaqta'hu. Barang siapa yang memutusnya, maka Allah akan memutuskannya. Laha lisanun talqun dalikun yaumal qiyamah. Dan rahim itu memiliki lesan yang talqun itu yang ngomongnya lancar, gitu, Pak. Jadi dia seperti lesan atau lidah yang dia akan nanti pada hari kiamat akan berbicara, akan melaporkan sikap kita masing-masing terhadap saudara yang serahim atau sekandung dengan kita. Oh, si A ini dulu waktu hidup jarang mau berkunjung ke rumah saudaranya, gitu, ya. Mendam rasa karena pernah punya masalah dan sebagainya. Itu nanti akan bicara sendiri. Kita hanya bisa diam saja, dia yang akan bicara, gitu, ya. Dalqun yang tajam, gitu, ya. Jadi lisan tapi tajam, gitu, ya. Apa kira-kira tajam itu? Ya tadi ngomongnya nanti setajam pisau, gitu, ya. Akan mengatakan apa adanya yang kita lakukan terhadap saudara-saudara sekandung kita itu. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi lesan rahim di sini digambarkan dia punya lesan nanti pada hari kiamat yang akan melaporkan segala apa yang kita lakukan terhadap saudara-saudara sekandung kita, sehingga kemudian apa? Maka berhati-hatilah, gitu, ya. Karena nanti di hari kiamat nanti mulut kita tidak bisa berbicara, kita tidak bisa membela diri, tetapi amal perbuatan kita lah yang akan membela kita, yang akan melaporkan kepada kita, termasuk kepada saudara serahim tadi itu. Dia yang akan melaporkan ini hubungan antara sesama saudara sekandung atau yang sesama satu janin satu rahim itu, maka hubungan yang kita bangun dengan saudara-saudara kita itulah yang akan dilaporkan. Nah, kalau kita memutuskan tali silaturahmi itu juga nanti lesan yang akan melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
ini juga masih terkait dengan keutamaan menjaga tali silaturahmi. Dan kemudian selanjutnya hadis yang ke-23 yang barangkali mungkin ini juga ada ada perbedaan di dalam memaknainya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab silaturahmi tazidu fil umri. Bab silaturahmi akan menambah panjang umur gitu ya. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin atau suka untuk yubsata lahu fi rizqihi, diluaskan, dilapangkan rizkinya, wa an yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya gitu ya. Athar itu artinya aslinya jejak ya. Kenapa? Kalau kita hidup pasti akan membuat jejak-jejak langkah kaki kita kan. Jadi athar itu artinya arti asalnya adalah jejak-jejak kita gitu. Tapi kemudian di sini diartikan sebagai umur gitu ya. Falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Ya. Dan hadis ini saya kira sudah sangat populer dan pasti atau sering dibaca ketika ada acara halal bihalal itu atau silaturahmi ya. Nah, cuma persoalannya di sini adalah lalu bagaimana kita memahami hadis ini dan kemudian dikaitkan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa masalah umur itu adalah masalah sudah menjadi kepastian dari Allah Subhanahu wa taala ya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau sudah masa ajalnya tiba seseorang ya, idza jaa ajaluhum ya, kalau orang sudah datang masanya, mau dia silaturahmi atau tidak, dia pasti akan meninggal. Tapi di hadis ini kemudian seakan-akan memberikan celah atau membuka kemungkinan bahwa umur itu bisa ditambah ya atau bisa berkurang gitu ya. Kenapa? Karena dengan menyambung tali silaturahmi. Nah, kira-kira memahaminya gimana nih gimana? Di satu sisi ada dalil-dalil jelas ya qat'i dari Al-Qur'an bahwa masalah ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kemudian ada orang yang mengatakan karena sudah ditentukan, ya maka kita tidak boleh berdoa misalnya Allahumma tawil umri gitu ya. Ya Allah panjangkanlah umur saya. Pernah jenengan berdoa seperti itu Pak? Ya Allah, atau mungkin kalau ada orang ulat itu kan panjang umurnya. Itu kan maksudnya didoakan supaya panjang umur. Padahal masalah umur sudah pasti. Lalu kenapa kita harus berdoa kata teman itu ada dialog atau diskusi yang sangat sengit di grup PA itu. Yang satu mengatakan tidak perlu kita berdoa untuk minta panjang umur. Karena apa? Umur itu sudah pasti gitu. Ya, sudah catatannya misalnya 80, mau doa mau tidak ya tetap dia 80. Ya, bahkan ada orang yang misalnya sudah takdirnya berpanjang dia bunuh diri ya enggak mati-mati kan. Tapi ada juga yang misalnya orang karena sudah takdirnya dia umurnya pendek, walaupun dia sehat, tak pernah sakit, tiba-tiba langsung mati aja gitu. Nah, maka kira-kira bagaimana? Hadis ini mengatakan barang siapa yang ingin dilapangkan rezeki, ya, kemudian wa an yunsa'alahu fi asari, dan kemudian dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia memperbanyak tali, menyambung tali silaturahmi. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak? Panjenengan yakin umur itu bisa ditambah atau mboten? Bisa. Kalau bisa tidak masalah. Tapi nanti akan berhadapan dengan hadis ayat-ayat yang mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu sudah kepastian dari Allah, kalau sudah saatnya tidak akan bisa menambah, tidak bisa akan mengurangi juga. Sehingga dia mengatakan kalau begitu berdoa minta panjang umur adalah sesuatu yang sia-sia, karena sia-sia tidak perlu berdoa minta panjang umur. Lalu apa yang diminta? Ya kita minta umur kita itu diberkahi gitu ya. Diberkahi itu artinya apa? Bahwa umur yang diberikan Allah pada kita itu menjadi umur yang penuh barokah, di mana kemudian kita bisa memperbanyak amal. Jadi ibarat kita punya botol itu, mau kita isi penuh atau kita hanya isi separuh itu tergantung kita. Nah, umur yang barokah itu adalah yang kita isi penuh tadi. Jadi umur yang diberikan Allah berapapun itu kita isi dengan amal-amal ibadah. Kan ada orang yang hidupnya santai Pak. Jadi tiap hari tidur terus, itu ada enggak? Saya pernah punya teman dulu itu waktu kuliah itu. Masya Allah tidurnya itu dari malam pagi sampai asar tidur terus. Jadi bangun paling sebentar nanti habis maghrib
begadang sampai subuh, tapi siang tidur terus itu. Jadi ada orang yang banyak tidurnya. Bahkan mungkin kalau kita hitung coba, kita umur sekarang sudah 50, 60. Jam untuk tidur itu berapa jam kira-kira itu? Separuhnya lebih barangkali mungkin ya. Nah, tapi ada juga orang yang tidurnya sebentar. Dia banyak bekerja, kemudian malam banyak beribadah. Nah, ini namanya barokah gitu ya. Jadi walaupun umur kita tidak panjang, tetapi isinya penuh gitu ya. Dan banyak itu, banyak ulama-ulama ya. Kalau nggak salah Imam Syafi'i juga termasuk ya. Yang orang yang meninggalnya muda, tapi ilmunya luar biasa. Sampai kemudian jadi imam madhab gitu. Karya-karyanya abadi sampai sekarang. Tapi ada orang yang umurnya panjang, tidak meninggalkan bekas apapun. Gitu. Ya kegiatan sehari-hari hanya mancing, catur, main gaple gitu kan. Ya ada gitu kan. Nah maka ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan panjang umur di situ adalah panjang dalam arti barokah. Barokah artinya apa? Banyak memberi manfaat, banyak mendatangkan kebaikan bagi diri kita maupun bagi orang lain. Nah, mari kita lanjut ya. Jadi di sini disebutkan an yubsata fi rizqihi. Orang yang ingin diluaskan, dilapangkan rezekinya, maka salah satunya adalah dengan menyambung tali silaturahmi. Jadi yubsata di sini yuwassa'u wa yukatsarullah. Diluaskan, dilapangkan dan diperbanyak rezekinya. Nah, dalam teori manajemen modern itu inilah yang disebut dengan human relation gitu ya. Jadi orang yang sukses berbisnis dia pasti mampu membangun jaringan perkenalan, jaringan pemasaran. Itu namanya silaturahmi itu gitu maksudnya. Kalau ini masuk akal ya Pak, artinya tidak ada masalah gitu ya. Jadi kalau kita berbisnis harus membangun tali jaringan bisnis tadi, jaringan pemasarannya dan sebagainya. Nah sekarang dengan menggunakan internet itu lebih mudah lagi gitu kan, karena itu bisa diakses oleh banyak orang. Tapi pada zaman dulu silaturahminya dengan banyak mengunjung, banyak berkunjung, banyak berteman dengan banyak orang ya, termasuk mungkin teman-teman dalam kerja, teman-teman dalam dunia bisnis dan sebagainya itu. Demikian juga ada yang mengatakan ya pertemanan misalnya seperti kita ini ya, yang datang di pengajian ini kan, itu kan juga nanti ketemu jamaah, terus ngobrol-ngobrol, kemudian ternyata sama-sama punya usaha gitu ya, yang sama-sama membutuhkan misalnya. Kan banyak orang yang kemudian ketemu di masjid, kemudian saling membangun kemitraan di dalam berbisnis gitu. Jadi itu dalam teori manajemen modern itu silaturahmi itu diartikan membangun jaringan. Ya, jaringan kemitraan, jaringan pemasaran dan seterusnya itu. Dan sekarang kan lebih mudah lagi kalau itu digunakan dengan menggunakan fasilitas media sosial dan internet itu ya. Itu luar biasa itu. Maka startup itu sebenarnya kan membangun jaringan tadi itu kan. Assembling gitu ya, mempertemukan antara produsen dengan konsumen ya, Gojek, terus Bukalapak dan sebagainya itu. Yang mungkin zaman dulu belum terpikirkan tapi sekarang sudah menjadi satu kebiasaan gitu. Jadi masuk di situ anjub satu fi rizki. Dan barangkali juga mungkin dalam arti keberkahan juga, Pak. Jadi orang yang gemar silaturahmi atau ya seperti kita ini pengajian ini kan bagian dari silaturahmi gitu ya. Maka kemudian di situ ada muncul keberkahan. Keberkahan itu artinya dimudahkan rezekinya. Dipertemukan dengan orang tadi itu. Jadi masjid ini juga bisa menjadi tempat assemblingnya kita gitu ya. Antara yang membutuhkan antara produsen dengan konsumen, antara produsen dengan pembeli gitu ya. Sangat mungkin dan itu silahkan aja. Karena masjid itu bukan hanya fungsinya untuk ibadah gitu ya. Jangan kemudian karena masjid tidak boleh berdagang atau berjualan. Silahkan. Kita melihat misalnya konsep manajemen di mana Masjid Jogokaryan itu punya fungsi itu, Pak. Jadi misalnya orang-orang yang punya penginapan, punya hotel, punya guest house di sekitar itu dipertemukan dengan tamu-tamu yang akan datang gitu ya. Sehingga kemudian kalau ada orang datang ke situ cari penginapan cari apa itu difasilitasi gitu ya. Ya kalau sekarang startupnya kalau hotel Red Doors gitu misalnya ya. Ya itu gitu fungsi Masjid Jogokaryan bukan hanya sekedar untuk sholat saja. Tapi juga mempertemukan tadi antara produsen dengan konsumen. Kalau pas Ramadan itu luar biasa itu Pak, itu pasar tiban orang jualan buka puasa itu sepanjang jalan menuju Masjid Jogokaryan itu nggak bisa dilewati mobil karena orang banyak belanja di situ. Jadi dia punya fungsi itu. Ya, termasuk ya sesungguhnya kalau bisa masjid-masjid kita juga harus bisa diberdayakan seperti itu. Jangan kemudian beranggapan karena di masjid tidak boleh berdagang. Boleh silakan selama itu caranya dengan tidak mengganggu proses
ibadah kita gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian maksudnya berdagang di masjid, buka lapangnya di masjid, itu yang tidak boleh gitu ya. Nah, kemudian wa an yunsa'alahu ay yu'akharu wa minhu an-nasiyah. Jadi an yunsa itu artinya ditunda. Ya, maka riba itu namanya riba nasiah. Itu karena ada penundaan pembayaran ya, dicicil gitu ya. Maka barang siapa yang ingin ditunda umurnya, artinya diperpanjang umurnya atau diakhirkan umurnya itu, falyasil rahimahu, maka wa an yunsa'alahu fi asarihi, ditunda atau diperpanjang jejak-jejak umurnya itu, maka hendaklah falyasil rahimahu, dia menyambung tali silaturahmi. Maka di sini memang ada dua penafsiran. Ya, yang pertama mengatakan yunsa'alahu fi asari, itu artinya dalam arti yang hakikat. Hakikat artinya arti yang sesungguhnya. Bahwa umur itu bisa berubah, bisa orang yang menyambung tali silaturahmi itu biasanya kan memang panjang umur, Pak. Ya, Masya Allah, kita lihat di Masjid Al-Ikhwan ini kan. Dengan rajin datang ke sini, ketemu, saling bersapa, saling ngobrol sebagainya itu, orang itu kan bahagia, Pak. Ya. Coba kalau orang pendiam mengurung diri di rumah itu biasanya orangnya stres, sakit, langsung mati itu, Pak. Rata-rata kan begitu ya. Tapi kalau orang mau datang sini ketemu saudara, gojekan gitu ya, guyonan gitu ya. Masya Allah, di sini kan rata-rata panjang umur, Pak ya. Sepuh-sepuh tapi sudah masih sehat-sehat, semangat masih luar biasa. Jadi orang yang seperti itu, orang yang mau bergaul itu, dia nanti hidupnya akan hatinya akan selalu gembira, ceria, Pak. Dan keceriaan itulah yang kemudian membuat psikisnya, jiwanya itu menjadi tenang. Akhirnya apa? Ya jarang sakit, Pak. Ya, sehat terus. Dan itulah barokahnya gitu loh ya. Barokahnya pengajian gitu. Kata bapak saya dulu itu, ya artinya apa? Kan sudah sering pengajian kemana-mana itu. Saya itu aslinya datang ke pengajian, kata bapak saya itu bukan karena ingin cari ilmu, bukan apa. Yang disampaikan itu sudah pernah saya dengar semua gitu, katanya. Sudah apa mau disampaikan saya sudah pernah dengar semua katanya. Tapi saya mau ketemu teman-teman saya. Mau ketemu silaturahmi dengan jamaah yang ada di situ. Itulah yang bisa menghibur katanya. Di hari-hari tua beliau itu dia katanya, saya ingin ada kegembiraan di situ ketika saya datang pengajian. Walaupun yang disampaikan, yang diceramahkan itu sudah pernah saya dengar semua. Sampai apil katanya sudah hafal. Tapi apa? Karena tadi itu ingin ketemu dengan teman-teman, dengan saudara-saudara yang lain, bahkan mungkin yang seumur kan agak sangat sulit karena beliau sudah sampai umur 70 sekian ya. Jadi cari ya orang yang sepantaran itu sudah sangat sulit, tapi ketika ke pengajian ketemu, Pak. Sehingga kemudian tadi itu hatinya menjadi semangat hidupnya masih ada kebermaknaan hidup di situ. Jadi kata penulis atau pensyarah hadis ini fal hadis ala dhahirihi. Makna zahirnya kata dia. Bahwa kalau kita ingin dipanjangkan umurnya, perbanyak silaturahmi. Ya. Jadi kalau panjenengan ingin umur panjang, ya sering-sering tadi itu. Pengajian, ketemu teman-teman. Di samping silaturahmi dalam arti khusus ya, tertentu yang khusus yaitu dengan saudara-saudara kita. Jangan sampai kita putuskan tali silaturahmi itu. Jadi fal hadisu ala dhahirihi anallaha ja'ala bi hikmatihi silaturahmi sababan syar'iyyan ditulil umri kata. Bahwa Allah memang menjadikan dengan hikmah beliau silaturahmi atau hubungan silaturahmi itu sebagai sebab syar'i litulil umri, bagi panjang pendeknya umur seseorang. Jadi ya makanya itu kalau kita ingin panjang umur, ya perbanyak silaturahmi, itu saja resepnya gitu kan. Makna hadis ini makna secara zahir saja, secara lugas saja. Wala yunafi dzalika ma huwa ma'lumun minad-din bid-darurah anal umura maqtu'un lahu. Dan hadis ini tidak bertentangan. Kata penulis hadis ini ya, kata pensyarahnya, hadis ini tidak bertentangan dengan apa yang sudah pasti ya dikatakan di dalam ajaran agama kita, bahwa umur itu sudah maqtu'un bi, sudah ditentukan, tidak bisa dipanjangkan, tidak bisa dipendekkan. Li'anna hadza bin nadhari lil khatimah, karena yang dimaksud dalam hadis ini adalah, atau dalam ayat-ayat itu ya, bin nadhari lil khatimah, itu dilihat dari sisi akhirnya saja. Artinya ayat-ayat yang mengatakan bahwa umur itu sudah pasti, kalau memang sudah saatnya, iya betul. Ya, tamaman kas'ada wa syaqwa. Fahuma maqtu'ani bin nisbah lil afrad fasaqiyun aw sa'idun ya. Jadi gampangnya begini, Pak, bahwa umur memang sudah dipastikan.
Tetapi bahwa kemudian orang yang ditakdirkan umur panjang itu biasanya punya kebiasaan, punya tradisi silaturahmi. Ya, jarang orang yang kemudian pendiam, terus pendendam, terus diam di rumah gitu ya, memendam rasanya itu kemudian umurnya panjang, itu jarang, Pak. Orang yang panjang umur itu pasti resepnya salah satunya gitu ya. Itu dia gemar untuk bergaul, gemar menyambung tali silaturahmi dan sebagainya. Jadi gini maksudnya, antara takdir Allah dengan dengan kehidupan seseorang itu terjadi secara serentak gitu ya. Bahwa orang yang ditakdirkan panjang umur biasanya ya, itu adalah orang yang memang suka menyambung tali silaturahmi. Sehingga kalau kita ingin berdoa ingin dipanjangkan umurnya silahkan, ya. Karena bukan hanya umur saja yang sudah dipastikan ya. Semua yang terjadi dalam hidup kita kan sesungguhnya sudah tercatat. Di dalam catatan Tuhan ya sudah ada itu programnya itu. Mau rizki, mau jodoh, mau sehat, mau sakit, itu sudah ada. Tetapi kenapa kemudian kita minta doa untuk disehatkan? Kita minta doa untuk dilapangkan rizkinya, padahal rizki itu sudah ditentukan ya. Ya, kata ayat apa itu mengatakan min qabli an nabra'aha. Jadi kami sudah catat semua itu. Takdir seseorang, mau umur, mau rizki, mau kehidupan jodoh, ya, kehidupan keluarganya, terus semua yang terjadi pada kehidupan kita sesungguhnya sudah dipastikan. Lalu buat apa kita berdoa? Supaya apa? Ada keberkahan di situ. Karena apa? Takdir Allah itu akan selalu serentak dengan kehidupan kita, ya, dengan kenyataan hidup kita. Maka kalau orang suka berdoa dilapangkan rezekinya, insya Allah rezekinya orang itu juga akan lapang. Kalau orang suka berdoa untuk dipanjangkan umurnya, maka insya Allah juga dia akan mempunyai kebiasaan yang disebutkan tadi memperpanjang umur seseorang. Ya, menjaga pola makan, hidup sehat, kemudian kebahagiaan tadi itu menjaga kesehatan jiwanya gitu ya. Senang, tidak pernah menaruh dendam. Orang kalau sudah dendam itu soro hatinya, Pak. Pasti itu akan sakit nanti. Ya. Jadi itu maksud dari hadis ini, ada keserentakan gitu, Pak. Antara takdir Allah kalau orang ditakdirkan panjang umur, ya dia memang hidupnya tadi itu gembira, suka menyambung tali silaturahmi. Kalau orang ditakdirkan dia rizkinya lapang, ya dia akan punya kebiasaan kerja keras, gitu, Pak. Itu maksudnya ada keserentakan, gitu. Terus apa lagi ya? Kalau orang ditakdirkan pandai, pasti orang itu belajarnya gedu, gitu ya. Nah, saya kira begitu ya. Bisa dipahami ini ya. Baik, karena waktu sudah habis, maka mari mungkin ada diskusi, saya persilahkan sebentar ya. Silakan. Yang ingin saya tanyakan tadi tentang rohim dan rohim tadi kalau menjelaskan bahwa rohim akan mempunyai lisan di hari kiamat yang akan melaporkan tentang hubungan silaturahim begitu. Apa yang dimaksud itu yang kulit yang merekam segala kegiatan kita di dunia, kemudian di akhirat nanti yang akan melaporkannya. Ya. Betul, Pak. Jadi semua yang kita lakukan itu akan dipersaksikan nanti di akhirat. Dipersaksikan dengan apa? Bukan dengan mulut kita, tapi dengan anggota tubuh kita, gitu ya. Tangan kita akan bicara, kaki kita akan bicara, kaki akan melangkah kemana itu, mengantarkan kita kemana itu akan bicara itu kan. Dalam surat Yasin itu yang lagunya Krisye itu kan, akan datang hari ketika mulut dikunci ya, tangan dan kaki kita yang menjadi saksi gitu. Demikian juga nanti rahim itu, Pak. Itu akan menjadi saksi. Orang ini dulu ketika hidup dia suka menyambung tali silaturahmi gitu ya, dengan saudara-saudaranya, sering berkunjung ziarah gitu ya, kasih hadiah, kasih rezeki dan sebagainya. Nanti yang lain bersaksi orang ini dulu ketika hidup tidak pernah mau nyambangi saudaranya, gitu, sakit dibiarin saja gitu ya. Dia kekurangan tidak pernah dibantu dan sebagainya. Itu akan bersaksi itu, Pak. Termasuk juga semua ya, maka
Kan di dalam Islam itu kadang-kadang ada sunnah memperbanyak saksi itu ya. Artinya memperbanyak saksi. Kalau kita sholat, kemudian kita menjalankan sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah itu kan disuruh pindah itu Pak. Salah satu filosofinya agar supaya tempat yang menjadi sholat kita itu akan menyaksikan kita, menjadi saksi kita. Ya, itu Pak, kurang lebih seperti itu ya. Sama seperti kalau orang meninggal itu kan dipersaksikan. Niki mayit saya apa saya kan, saya gitu ya. Itu nanti orang itu yang akan menjadi saksi, orang-orang lain itu ya. Ya walaupun kadang-kadang persaksiannya itu dibuat-buat gitu ya. Padahal di dalam hadis Nabi itu persaksian itu alami gitu, natural. Kalau memang orang suka baik itu pasti akan dirasa Nabi kan. Si A itu meninggal, alhamdulillah insya Allah husnul khotimah. Kenapa orangnya suka berjamaah, nggak pernah sholat, nggak pernah telat ke masjid. Gitu. Kan orang akan itu omongan di dunia itu akan menjadi saksi di akhirat gitu. Termasuk rahim tadi itu, dia akan menjadi saksi kita. Menurut pemahaman dari pencana hadis itu dimaknai secara zahirnya saja gitu ya. Saya kira demikian, Pak. Ya. Iya. Iya Pak, jadi dia akan menjadi saksi Pak, saksi gitu. Orang ini nggak mau ketemu, nggak mau nyambangi dulure, nggak pernah membantu saudaranya lagi kesulitan, padahal dia punya kelapangan rezeki dan sebagainya itu. Itu nanti akan menjadi saksi. Maka penting sekali ya hubungan silaturahmi yang apalagi yang itu disatukan dengan rahim tadi itu. Jadi silaturahmi dalam arti khusus tadi itu adalah hubungan yang disatukan dengan rahim atau kandungan tadi itu. Ya artinya saudara-saudara sekandung kita. Ya, walaupun mungkin beda ayah gitu Pak ya. Kan bisa beda ayah gitu ya. Ataupun beda ayah dan beda ibu gitu ya. Ada kan juga karena kalau itu mungkin terjadi gitu ya. Ada orang tidak bisa punya anak kemudian dititipkan benihnya di rahim orang. Bisa enggak? Bisa. Asal kalau kata ulama selama yang dititip itu juga sama-sama istri gitu ya. Jadi misalnya dia punya 2 istri, yang satu tidak bisa mengandung karena lemah rahimnya, lalu dititipkan pada istri yang kedua silahkan. Tapi tidak boleh dititipkan pada perempuan lain yang bukan istri dari suami itu. Walaupun itu bisa Pak ya. Kan ada Pak. Jadi ada orang titip anak ke rahim orang, lahir kan. Akhirnya hubungannya karena sudah dekat, ibunya yang dititipi nggak mau mengasihkan anaknya itu. Loh, dia hidup di rahim saya gitu. Darah dagingnya dari rahim saya gitu. Jadi begitu ya. Jadi rahim ya tadi apa itu? Rahim itu akan menjadi saksi ya bagi hubungan persaudaraan antara sesama saudara yang sekandung itu. Saya kira demikian, Pak. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka